Halo teman-teman semua, pasti kalian sudah menyimak materi yang kita jelaskan di sebelumnya. Nah, di video ini kita bakal ngejelasin ke kalian tentang teori-teori belajar dengan cara singkat, padat, dan jelas, lalu cara pengimplementasiannya di pendidikan bahasa Jerman. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok aku, jadi kalian tolong simak videonya sampai akhir, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Miftahul Rozak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan behavioristik tersebut? Nah, behavioristik itu artinya pembelajaran di mana perubahan perilaku siswa itu tidak disebabkan oleh kemampuan internal manusia, tetapi karena ada faktor stimulus yang menimbulkan respon. Maksudnya apa sih stimulus dan respon itu? Nah, kita bisa ambil contoh. Misal kalau stimulus itu adalah seorang guru di dalam kelas yang memberikan studi kasus kepada siswanya. Itu yang disebut dengan stimulus. Nah, sedangkan apa itu respon? Nah, contohnya seperti ini. Siswa yang mendengarkan, siswa yang berpikir untuk mengatasi bagaimana studi kasus itu bisa diselesaikan. Nah, itu yang kita sebut dengan respon. Nah, untuk mencapai aktivitas belajar siswa dengan hasil yang maksimal, nah, pembelajaran dengan tipe ini harus dirancang sedemikian rupa. Bisa menarik, bisa spesifik, jadi bisa direspon dengan mudah oleh siswa. Nah, intinya seperti itu behavioristik itu. Nah, bagaimana sih dengan pengaplikasiannya gitu di pendidikan bahasa Jerman di jurusan saya. Nah, misal pada pendidikan bahasa Jerman itu di mata kuliah khusus Jerman, ada mata kuliah Hören, Schreiben, Lesen, di mana pendidik itu memberikan presentasi terus-menerus, presentasi pembelajaran, dan sertai contoh gitu setiap materi itu. Lalu siswa itu akan memberikan respon dengan mengerjakan tugas gitu melalui media pembelajaran yang anak Jerman biasa sebut dengan Vokaset. Nah, itu adalah sebuah website pokoknya di situ. Nah, implikasinya itu akan memberikan perubahan dari ketidakmampuan dan ketidaktahuan siswa gitu, mahasiswa untuk mempraktekkan pembelajaran tersebut secara terus-menerus diberikan terus-menerus dan pengimplikasiannya itu bisa merubah menjadi mampu dalam mempraktekannya gitu. Seperti ada kegiatan mendengar dan menulis juga berbicara dalam bahasa Jerman. Nah, seperti itu contoh di pendidikan bahasa Jerman yang biasa saya terima. Next. Teori kognitif, secara singkatnya, teori ini lebih mengedepankan kepada proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini memandang bahwa belajar tidak hanya kepada stimulus dan respon, melainkan juga kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Teori ini juga berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang meliputi mengingat, mengolah informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Prinsip umum dalam teori belajar kognitif ini diantara lain, yang pertama adalah disebut juga sebagai model belajar perseptual di mana individu dan lingkungannya beradaptasi melalui gayanya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang kompleks dan praktek pembelajaran teori ini nampak pada tahap-tahap perkembangan, advanced organizer, pemahaman konsep, hierarki belajar, dan web teaching. Implikasi dari teori belajar ini antara lain adalah pendidik dapat memberikan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik, serta memberikan ruang kepada peserta didik agar dapat berdiskusi, mengolah informasi, mendiskusikan, serta persepsi bersama teman-temannya. Dalam teori humanistik terdapat metode pembelajaran quantum learning yang merupakan cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan, dan inspirasi dalam pembelajaran.
Dalam prakteknya diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan nalar dan emosinya dengan baik. Contoh teori ini dalam pembelajaran di pendidikan bahasa Jerman terdapat pada mata kuliah Deutschlandkunde dan Sprechen, di mana pada mata kuliah ini lebih menekankan pada kreativitas dan pembelajaran melalui presentasi bergambar yang ditambah dengan audio yang menarik sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan analisis dan sintesis, juga dapat menemukan hal-hal baru yang telah mereka dapat melalui pengamatan dalam pembelajaran. Nah, gimana nih dari penjelasan teman aku yang sudah tadi disampaikan? Aku diharap kalian semua mengerti tentang penjelasan yang kami jelaskan. Lalu kalian juga mengetahui kaitannya ke teori-teori tersebut di pendidikan bahasa Jerman. Oke, jadi cukup sekian dari kami dan sampai jumpa di lain pertemuan. Dadah!